Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi ajma'in. Pada mulai pertemuan malam ini kita akan mencoba membahas tentang zakat, infak, sedekah, kemudian ada wakaf, ada juga wasiat, ada juga hibah, termasuk juga nanti hadiah. Karena itu adalah bidang-bidang yang dibicarakan sedemikian luar biasa dalam agama kita, baik dalam Al-Quran yang merupakan kalam Allah ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah. Intensitas pembahasannya demikian tinggi, terlebih kaitannya dengan zakat, infak, sedekah itu dalam Quran ataupun hadis. Ini menunjukkan bahwa agama kita, agama Islam itu sangat memperhatikan betul keseimbangan dan harmoni di tengah masyarakat. Karena tidak dimungkiri bahwa dalam sejarah manusia itu selalu ada kelompok yang kuat, ada kelompok yang lemah. Kuat baik dari sisi fisik, lemah juga dari sisi fisik. Ada juga yang kuat dari sisi ekonomi, ada juga yang lemah dari sisi ekonomi. Ada yang kuat karena dia punya kuasa, ada juga yang lemah karena dia rakyat biasa. Itu tidak dipungkiri. Dan biasanya tentu orang-orang kuat itu cenderung untuk memperlakukan yang lemah itu semena-mena, tidak dengan penghargaan yang sepatutnya. Sebagai misalkan sederhananya bagaimana Fir'aun yang punya kuasa itu menindas rakyatnya. Terlebih rakyat yang dimaksud itu bukan dari golongannya, seperti kepada Banu Israel. Itu ditindas luar biasa. Masyarakat Bani Israel itu dipandang sebagai masyarakat kelas, entah kelas 2, entah kelas 3, tapi yang jelas itu dipandang sebagai orang lain yang boleh diperlakukan secara sewenang-wenang dan semena-mena. Bagaimana pula Qarun itu? Karena dia merasa punya kuasa ekonomi yang luar biasa, mengendalikan ekonomi demikian hebat, maka dia pun memperlakukan orang-orang yang miskin itu sebagai pekerja dengan perlakuan yang tidak adil. Pun demikian yang kuat secara fisik sering melakukan pembulian pada kelompok-kelompok yang lain. Bagaimana misal siapa itu Jalut ya, memperlakukan Bani Israel karena merasa tubuhnya kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Sementara umatnya Nabi Musa yang ditinggalkan dari Nabi Musa itu kan ukurannya tidak setinggi sebesar Jalut. Tapi kan
dalam Al-Quran disebutkan bahwa kelak akan ada muncul tokoh yang paling tidak bisa mengimbangi dari segi kekuatan fisik. Siapa? Talut. Cuma sayang Talut itu bukan dari kalangan bangsawan, itu yang jadi masalah juga. Padahal itu Nabi Samuel itu, kalau orang Kristen nyebutnya Samuel ya. Nah, itu Nabi Samuel itu berdoa kepada Allah agar diberi satu sosok yang bisa menghadapi Jalut. Maka diberilah Talut itu karena dia punya kekuatan fisik yang hebat, selain juga kecerdasan. Tapi karena bukan dari kalangan bangsawan, ditolak juga oleh anak cucunya Israel itu. Mengapa? Bukan dari kami-kami yang secara ekonomi mapan, punya juga kuasa, dari kalangan bangsawan. Mengapa harus orang miskin seperti ini? Jadi masalah juga. Meskipun akhirnya kan Talut bisa membuktikan bahwa dia adalah tokoh yang mampu kemudian mengkader seseorang yang justru kelak akan menjadi pembunuh Jalut. Siapa? Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud itu merupakan kadernya Talut itu. Sampai kemudian berhasil Goliat atau Jalut itu dikalahkan dan dibunuh oleh Daud. Jadi selalu yang merasa kuat fisik juga. Nah, ini tidak boleh terjadi. Itulah mengapa kemudian kekuasaan dalam arti jabatan itu kemudian diatur sedemikian rupa oleh Allah itu melalui para nabinya. Bagaimana Fir'aun diingatkan oleh siapa? Nabi Musa dan Harun. Bagaimana Namrud diingatkan oleh Nabi Ibrahim. Itu orang-orang yang punya kuasa itu diingatkan bahwa kamu tidak lebih dari sekedar manusia sama seperti kami. Hanya bedanya kalian diberikan amanah kuasa, kami rakyat biasa. Tak boleh kekuasaan yang kalian punya itu menindas kami atas nama kuasa. Sebab Tuhan kita sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian Qarun kan diingatkan kan dalam surah apa itu? Al-Kahfi oleh seseorang itu ketika merasa takjub hebat gitu, diingatkan. Enggak boleh begitu. Kan Qarun klaimnya itu bahwa semua ini hasil dari jerih payahnya, dari ilmu dan kerjanya. Tapi kan bagaimana Allah itu membinasakan Qarun itu? Henteu cukup ngan saukur naon namina teh. Ladangnya dihancurkan, bahkan dibenamkan jeung Qarun-Qarunna gitu. Pun demikian Haman yang merasa pintar itu sama juga ditenggelamkan. Jadi bagaimana? Nah, Islam kemudian datang mengatur itu. Salah satunya dalam konteks menyeimbangkan dan mengharmonikan kehidupan masyarakat adalah salah satunya ini diturunkan yang disebut dengan undang-undang keekonomian. Pokoknya yang ada sangkut pautnya dengan masalah ekonomi. Bahwa tidak dimungkiri bahwa hasil kerja keras akan menghasilkan sesuatu. Hasil ilmu yang tinggi juga menghasilkan sesuatu yang bersifat materi. Itu tidak dimungkiri. Kekuasaan juga tidak dimungkiri. Itu bisa mendatangkan uang, tidak dimungkiri. Tapi bagaimana supaya kemudian kekuatan-kekuatan ekonomi itu tidak menjadi alat penindas bagi orang lain. Nah, itulah mengapa dibuat aturannya sedemikian rupa. Maka dalam rangka menyeimbangkan kehidupan sosial itulah muncul aturan tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah dalam internal keluarga. Dalam intern keluarga itu disebut dengan satu apa? Waris. Kemudian yang kedua wasiat, yang ketiga hibah. Itu boleh. Itu tiga unsur yang bisa dikerjakan dalam lingkup keluarga, baik kecil ataupun besar. Keluarga kecilnya yang merupakan hubungan nasab atau hubungan nikah itu kan dengan apa namanya waris kan begitu. Nah, kalau tidak dapat waris boleh dengan wasiat.
atau juga dengan hibah, dengan aturan sedemikian rupa. Intinya jangan sampai kemudian orang merasa darah rasaan si eta teh baheula dibantuan ku urang, salah ku emang misalnya, salah ku uwa atau salah ku sama masih kena kerabat ya, karib kerabat. Pas meninggal dia sudah cukup kaya, pas meninggal teu kabagian waris. Udah memang mau kabagian waris gitu kan. Satungtung masih kena aya kolotna nya indung bapana jeung anak-anakna. Bagaimana itu cara mengobati kegundahan itu dengan mekanisme wasiat itu tadi atau mekanisme hibah itu tadi. Itu sebenarnya Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Itulah mengapa idza hadara ahadakumul mautu intaraka khairan alwasiyatu. Kan jelas sekali. Apabila apabila maut itu mendatangi salah seorang di antara kalian, jadi kilah-kilapi mautin gitu tadi datang. Kemudian dia meninggalkan itu khairan, apa itu? Mata benda, materi, harta, ya, maka lakukan wasiat. Kemudian juga ayat tentang waris itu memesankan kepada yang akan mewarisi ataupun ahli warisnya. Coba ajak tuh karib kerabat untuk kumpul, kemudian jelaskan dengan kaulam ma'rufah, dengan kata-kata yang bisa dipahami. Ya, yen emang mah teu kenging, uak mah teu kenging, da ieu masih kena aya bapak, masih kena aya emak, masih kena aya budak dan seterusnya. Ngan ieu teh emut kena aya wasiat ti almarhum, yen emang teh ya catatan anak ya. Dengan syarat kan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang ada. Itu diatur sedemikian rupa supaya tadi tidak terjadi kecemburuan. Sebab dari beberapa dari beberapa peristiwa itu seringkali orang yang sebenarnya tidak mendapatkan hak waris mengintervensi. Nepikeun ka pasean. Mangna ngarasa boga hak. Padahal yuk budak lalaki kami terhijab lamun aya anak mah gitu. Ini yang harus dipahami oleh kita. Nah, baik. Pada pertemuan malam ini saya tidak akan langsung masuk pada materi teknisnya. Jadi lebih kepada pengantar dulu sebab ini pasti akan beberapa pertemuan dan lama itu. Ya. Sebab nanti misalnya ketika kita berbicara tentang zakat, tentu kita akan berbicara tentang 5 aspek yang harus kita lihat, yang harus kita potret, mulai dari siapa yang wajib zakat, harta apa yang harus dizakati, seberapa banyak, kepada siapa harus didistribusikan. Ya. Kemudian apakah ada seseorang yang sebenarnya wajib zakat kemudian tidak menjadi wajib zakat kepadanya. Dan itu sesungguhnya banyak realitas hari ini yang orang itu kemudian hari saya teh wajib zakat ente, bahwa saya ini punya perusahaan iya, tapi saya juga punya utang gede ke bank sampai miliaran, sampai triliunan dan seterusnya. Ini juga diatur sedemikian rupa dalam agama itu. Jadi nanti itulah mengapa Yusuf Qaradawi itu ketika membuat disertasi itu sampai setebal ini setelah diterjemah ya ke dalam bahasa Indonesia itu khusus saja berbicara tentang zakat. Dan itu dipandang sebagai buku yang paling fenomenal dalam fikih zakat itu. Ya, karena dia membahas zakat dari ragam perspektif. Itu tebal, entah berapa ratus halaman itu, tebal sekali. Nah, baik. Bagaimana ini ya? Saya teh nulis Arabna goreng gitu ya. Sebab asup pasantrenna geus STM. Ari STM ngurusna teh ngabubut, ngagerinda, lain gerindra. Terus apa lagi itu? Fries, crab, gitu ngelas, maklum mesin produksi, gak punggur ya. Jadi tangannya tangan takol,
nakol gitu, lain ke nulis alus gitu. Jadi toding sing-sirikeun lamun nulis barbre goreng. Baik, kita akan membahas dulu tentang pengertian zakat itu apa sih ini. Kita kan sering mendengar istilah zakat ya. Kita membahas tentang zakat dulu ini. Nah ini, az-zakatu. Az-zakatu itu. Ini menurut bahasa ini, kata zakat itu dari kata zakat sebenarnya. Kata zakat. Ini, nah gitu. Zakat. Nah ini kata zakat ini memiliki dua pengertian menurut bahasa itu. Yang pertama ada yang disebut dengan an-nama atau an-numuwu. An-nama. Ya. Apa tuh arti an-nama'u itu? An-nama'u itu artinya tumbuh. Tumbuh, berkembang, subur, an-numuwu, nambah. Pokoknya hal-hal nu sifatna perkembangan wala, pertumbuhan, kesuburan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua itu adalah at-toharoh. Toharoh. Apa toharoh? Suci, bersih. Nah, jadi kata zakat itulah mengapa dalam Quran surah As-Samsiyah fa'alhama fujura wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya mah. Itu makna toharoh atau harotu. Itu menurut bahasanya itu. Jadi az-zakatu fil lughati ta'ni an-nama'u wa toharoh. Bahkan ada yang menyebut tambahan anak tuh naon al-barokah. Naon al-barokah teh? Berkah. Al-barokah. Al-barokah dengan bakso barokah. Mana ya bakso barokah ini? Eueuhnya ngaran bakso toharoh itu aya barokah ini. Nah, sebenarnya makna barokah dengan makna an-nama itu hampir sama. Bedanya ya, kalau an-nama itu untuk menegaskan dengan pertumbuhan saja, perkembangan saja. Tapi barokah ini ya, untuk menegaskan adanya apa? Tambahan kebaikan yang menempel pada benda atau barang atau apapun yang kita punya, barokah. Itu yang disebut dengan ziyadatul khair. Jadi yang disebut barokah itu apa? Ziyadatul khair. Nah, gorengnya kabaca teu kudu ieu dangukeun bari jeung tingali nu goreng nulis ini. Yang pertama ini ziyadatul khair. Apa itu artinya? Bertambah kebaikan. Jadi maksudnya teh zakat itu sesungguhnya adalah instrumen yang memungkinkan orang yang melaksanakannya itu akan mendapatkan tambahan kebaikan. Ari hartana bakal berkembang. Tapi perkembangan itu akan dibarengi oleh kebaikan-kebaikan yang terus bertambah-tambah. Nah, nu kaduana gitu aya keneh. Ya. Nah, yang kedua ini selain barokah itu artinya adalah ziyadatul khair, ada yang disebut dengan wa adwamuhu. Apa itu? Berkelanjutan. Jadi kieu orang yang mendapatkan barokah itu kebaikannya bukan hanya bertambah, tapi juga kebaikan itu akan terus menerus. Itu istilah barokah. Nu mata kanu nikah teh urang ngadoana naon?
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Barakallahu wa baraka alaik. Aya barakalaka, aya baraka alaik. Barakalaka itu tuh menunjukkan kebaikan dalam situ yang baik, dalam situasi yang baik. Barakallahu laka. Maksudnya bahwa semoga kebaikan-kebaikan yang ada padamu itu ditambah oleh Allah dan dilanggengkeun. Nah, itu maksudnya. Jadi dia tetap menjadi orang baik dalam situasi yang baik. Eta barokah lak, barokah lahu, barokah laka atau barokah ilah. Tapi aya nu kaduana barokah barokallahu laka barokah alaik. Tak ieu mah naon? Semoga kamu tetap dalam keadaan baik meskipun kamu dalam situasi yang tidak baik. Jadi rek dina situasi susah, rek dina situasi senang, orang tetap menang kehadean. Itulah doa bagi pengantin itu. Hadenya Nabi teh ngadoakeun teh. Sebab hirup rumah tangga teh moal salirana hade wae. Pasti aya hesena, aya sulitna, aya susahna. Moal wae harmonis salilana, akur wae aya getrengna. Ngan ulah nepikeun ka pas getreng ngalayang piring. Pas getreng naon gelas hiber tah komo bari jeung seeng mah gitu. Nah itu yang disebut dengan barakallahu walaka barakallahu laka wa baraka alaika. Nah kemudian wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah itu menghimpun kalian berdua dalam kebaikan-kebaikan apapun rupa bentuknya. Tah gitu. Ada ieu mana zakat. Dari sisi bahasa saja kita sudah tahu bahwa zakat itulah sebuah instrumen yang memungkinkan kita dalam memperlakukan harta itu dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan kalau kita mengikuti apa yang Allah inginkan dengan cara Allah yang dicontohkan oleh Nabi, maka kita akan mendapatkan ini nih. An-numuwu atau harotu al-barokah dengan makna yang seperti ini. Matak aya bahasa moal jadi jalma susah lamun manehna zakat. Bisa jadi pada satu ketika dia menjadi gharim pailit. Ya. Menjadi muflis. Ya karena situasi usaha yang demikian rupa, ya. Kemudian tiba-tiba dia kena tipu atau apalah begitu, diuji Allah lah begitu kan. Tapi karena tadi itu bahwa dia tuh berzakat karena Allah, maka dia akan mendapatkan keberkahan ini. Keberkahan dalam arti tadi bahwa tetap dalam situasi sulitmu kamu akan mendapatkan kebaikan. Nah, itu menurut bahasanya. Jadi az-zakatu lughatan, jadi bahasa menurut lughah. Sementara zakat menurut istilah ini sudah kebayang lahnya. Ya dibayang-bayang. Nanti dibagi, tenang saja. Saya mau bager terus disiapkan. Ya. Ngan nama ningali we tadi tulisan butut. Ya. Itu zakat menurut bahasa ya. Nah, sementara zakat itu menurut istilah di sini disebut. Ya. Jadi az-zakat itu istilahan bahasa Arabnya. Apa itu zakat istilahan itu? Di sini disebutkan. Ya. Hiya qadrun. Hiya qadrun. Ya. Ma'lumun. Urang mah apar artinya maklum teh naon cenah? Oh, di maklum lah. Itu bahasa Arab tuh di maklum. Maklumun. Qadrun maklumun min malin dari harta gitu ya. Makhsusun min malin makhsusun. Ini makhsusun ya. Yukhraju kadieu lah ya. Yukhraju yukhraju dikeluarkan artinya li mustahiqihi. Urang apalnya mustahik mana. Jadi ada kata-kata yang sudah menjadi bahasa kita li mustahiqihi. Li mustahiqihi
kihi, ya. Bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Bisyurut jama ini, bisyurut itu jama tina syartun. Bisyurutin makhsusatin tadi itu. Makhsusatin. Nah, makhsusatin. Nah, jadi zakat numutkeun istilah teh. Jadi zakat dalam arti apa tuh namanya terminologinya ya. Hiya qadrun ma'lumun min malin makhsusin atau min malin makhsusin, maaf. Jadi ini sifat. Ari sifat mah kudu miluka anu mausufna. Ya cek bahasa santrina gitu. Jadi maksus itu sifatnya malin. Ya. Apa itu kalau diartikan di sini ya? Sejumlah harta tertentu atau sejumlah harta anu geus ditangtukeun, nu geus dikanyahokeun. Kan kata maklum itu adalah isim isim maf'ul dari kata alima. Alima ya'lamu, ilman, alimun ma'lumun. Itu cek tasrifna teh gitu dalam orang diajar bahasa Arab. Alima itu tahu, ya'lamu sedang akan tahu kan begitu. Ilman ilmu, alimun orang yang tahu, ma'lumun sesuatu yang diketahui. Nah, bet eta zakat disebutkan ukuran anu geus ditangtukeun tadi. Ya karena memang sudah ditetapkan. Kadarnya oleh siapa? Oleh Allah. Dan juga oleh Rasulullah. Teu bisa ngarang zakat mah. Aing mah loba duit loba rek zakat teh sakarep urang teu bisa oge. Atau ku sebab aduh nyaah ye hitunganna cuma bisa dikurangi teu da pajak. Jeung petugas pajak bisa naon? Nego. Kumaha tuh Pak gitu teh. Bade kumaha? Ada abdi mah sakitu kanyatan bade kumaha gitu. Nu matak ayeuna ku purbaya keur dibersihan cenah mah. Purbaya gitu. Ya. Yo menteri anu keur naon? Viral. Anu keur jadi media darling yang disebutna teh. Jadi apa tadi sejumlah harta tertentu ya, ini sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan, yukhraju, yang dikeluarkan di mustahiqihi. Untuk siapa? Untuk orang yang berhak menerimanya. Istahaqqa yastahiqu itu artinya orang yang meminta hak. Asal artinya gitu. Artinya orang ini diperkenankan oleh agama untuk meminta bahkan. Anu engke disebut di Quran surat Al-Baqarah engke dina teksisna innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, kemudian wal amilina alaiha, terus wal mu'allafatu qulubuhum, dan seterusnya 8 asnaf. Itu mustahik namanya. Nah, dia mah berhak untuk menagih itu. Jadi kalau mau anu datang ke urang salaku pengurus zakat dipariksa. Oh, bener pantes manehna mah meunang menta euy. Nah itu. Nah, sebab nanti dalam riwayat Muslim ini ada 3 kelompok orang yang tidak diperkenankan minta. Disebut nage la yahillu, tidak halal tahkir nu tilu mah. Kayak dijelaskan dina waktuna. Ya. Jadi apa tadi? Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan ya. Dari harta tertentu pula min malin maksusin itu yukhrajilu mustahiqi, yang dikeluarkan untuk orang yang berhak. Bisyurutin maksusatin, dengan syarat-syarat tertentu juga, dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, syarat yang khusus di sini baik syarat yang mengenai orangnya yang disebut muzaki, ataupun syarat yang akan dikeluarkannya, apa itu? Harta bendanya. Ataupun syarat yang kaitannya dengan waktu. Oke, syarat nu kaitannya jeung mustahik. Itu nanti dalam diskusi fikihnya itu misalnya di buku Ustadz Sulaiman Rashid anjeunna kan ngadamel fikih Islam, itu buku fikih pertama terbaik di Indonesia nu ditulis ke orang Indonesia. Nanti beli kalau ini
Meskipun itu buku jadul, tapi menurut saya itu bagus untuk mempelajari dari awal. Kapungkur mah warnana teh hejo jeung koneng. Fikih Islam karya Sulaiman Rasyid. Almarhum sudah tidak ada. Dia kiai zaman dulu ya. Nah, itu. Ya, ini ya yang pertama. Jadi menurut bahasa zakat apa artinya? Tadi itu an-nama, apa artinya tadi? Tumbuh, subur, berkembang. Yang kedua at-toharoh, artinya suci, bersih. Yang ketiga al-barokah. Apa tuh al-barokah tadi tuh? Bertambah baiknya dan berkelanjutan juga baiknya. Itu. Nah, sementara istilah ini sejumlah harta tertentu ya, yang harus dikeluarkan dengan ukuran tertentu, dan itu wajib dikeluarkan untuk siapa? Untuk yang berhak mendapatkannya, tapi dengan syarat tertentu pula. Zakat fitrah orang mah keresep zakat fitrah unggal bulan di keluar gede bisa. Kayak nungguan Ramadan heula begitu kan. Nanti baru diskusi tuh orang tuh, ada yang mengatakan zakat fitrah menang teu ieu di awal Ramadan. Aya ulama nu nyebutkeun menang. Aya nu nyebutkeun engke tengah Ramadan, aya nu nyebutkeun engke pada maghrib. Pas maghrib Idul Fitri. Ya maksudnya malam Idul Fitrinya begitu. Ada yang nyebutkeun engke dibagikeunna bada subuh. Ngan teu meunang dibagikeun saenggeusna bubaran salat gitu. Atau saenggeusna imam naik mimbar keur pidato. Itu ada aturan. Jadi teu bisa sabab keresep lah. Yeun naon ieu zakat-zakatnya fitrah we fitrah nya teu bisa. Gitu. Ada aturannya sedemikian rupa. Itu yang pertama ya. Ini pengertian dulu. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi itu zakat. Yang kedua, kita bicara tentang infak dulu. Ya. Supaya kan saya tadi bicara pengertian-pengertian dulu kan. Infak itu apa sih? Infak itu al-infaku. Al-infaku. Nah, al-infaku. Infaku. Apa tuh al-infak itu? Ya tentu infak itu dari kata anfaqo. Anfaqo yunfiku infakon. Munfik jelema anu ngainfakna. Nah, itu dari kata nafaqo. Itu asal infak itu dari kata nafaqo. Nah, kata nafaqo itu nanti ada beberapa penjelasan. Nah, saya tentu tidak akan menjelaskan tentang apa variasi makna atau makna yang diberikan oleh kata nafaqo. Kita langsung ke infak saja dulu. Ya. Pan diajar iya lain kelir kan ya. Apa yang dimaksud dengan infak? Infak fi lughah itu adalah al-ikhraju wasyarfu katanya. Huwa al-ikhraju al-ikhraju ya. Ini alif ini. Huwal ikhraju wasyarfu. Ini menurut siapa nih? Ulama. Ini menurut siapa? Yang tadi saya sebut tuh Yusuf Qaradawi. Wasyarfu. Ini bahasan kamus Al-Muhit juga seperti ini. Jadi beliau memang ambil dari kamus Al-Muhit ya. Kamus bahasa Arab. Apa yang dimaksud al-ikhraju itu? Al-ikhraju ya dari kata yang tadi sama dengan yukhraju itu tadi, dari kata kharaja. Kharaja teh keluar. Kharaja keluar. Kalau mengeluarkan apa? Akhraja. Jadi ikhraju itu artinya mengeluarkan. Ya. Mengeluarkan, atau di sini wasyarfu apa? Membelanjakan. Ini bahasanya ini. Asyarfu itu. Jadi ngaluarkeun jeung ngabalanjakeun. Ya. Malah kalau kita melihat kata sorofa itu artinya mengalihkan. Nu matak ilmu sorof teh ilmu ngalihkeun kecap atanapi kata. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, kan gitunya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, ada seperti itu. Enggak nate
tina kecap fa'ala ya fa'ala ya ilu aya fa'ala ya alu aya fa'ala ya ulu aya fa'ula dan seterusnya. Itu ilmu sorof, mengalihkan, ngiderkeun. Itu infak itu makna bahasanya adalah itu tadi itu. Apa tadi? Mengeluarkan dan membelanjakan atau mendistribusikan, ya. Nah, sementara menurut istilah asugan tertutup nanti. Nah, ini menurut istilahnya ini, ya, ini istilahnya. Huwa sorful. Sorful apa? Sorful mal. Nah, jadi memindahkan, membelanjakan harta benda fi wujuhi. Wujuh itu jamak dari apa? Wajah. Tina wajah. Fi wujuhi itu maksudnya teh dalam berbagai bentuk gitu ya. Fi wujuhi apa? Fi wujuhil khair. Nah, berbagai bentuk kebaikan. Bi ghairi syarti. Ah, ini dia. Lamun tadi pan aya syartun makhsusatun kan ya, aya qadrun maklumun kan tadi kan disebut gitu ya. Zakat mah aya ketentuan anu geus ditetepkeun. Nah, ini mah disebutkan bi ghairi. Bi ghairi itu apa? Tanpa ini. Bi ghairi syartin, tanpa syarat. Nisob apa? Nisob itu apa coba? Takaran batas maksimal minimal. Waktin, dijelaskan dulu itu. Waktin muayyanin. Itu. Jadi yang disebut infak itu adalah tadi itu membelanjakan harta, ya, membelanjakan harta benda itu untuk berbagai bentuk kebaikan, tapi tanpa ada syarat nisob. Nisob itu adalah kadar minimal. Kadar minimal. Sebuah harta wajib dizakati. Itu nisob tuh. Batas minimal, kadar minimal itu. Waktin muayyanin, dan juga tidak disyarati waktu tertentu. Ieu nu ngabedakeun antara zakat jeung infak. Ari zakat mah waktu geus ditetepkeun, ukuran geus ditetepkeun. Tapi kalau infak ini bebas. Gitu. Ulah disebut bebas jika jalan tol henteu. Jalan tol mah kudu mayar anggar. Aya aturanna teu meunang eureun. Ini mah bebas ini. Reka saha we ari infak mah gitu. Hari infak mah reka saha we. Itulah nanti kita jelaskan, ya. Nah, ayeuna sedekah, naon sedekah moal ditulis lah. Kieu we. As-sedekah tu fil lughati mustaqatun minas sidqi. Ari sedekah teh, kecap sedekah, kata sedekah itu diambil dari kata asidqu. Apa yang dimaksud dengan asidqu itu? Benar. Bukti. Jadi kata sedekah itu dari kata asidqu. Itu betul, benar. Nah, tapi juga menjadi bukti. Mengapa demikian? Li'annaha dalilun ala sidqi imani sahibiha. Mengapa demikian? Karena sedekah itu merupakan petunjuk atau nabi dalil. Petunjuk pada benarnya iman orang yang melakukan itu sedekah. Jadi kieu. Nah, habet make sedekah. Keimanan saya itu memastikan saya bersedekah. Sedekah teh kumaha? Oh, macam-macam. Begini. Zakat harta benda yang menjadi objek zakatnya. Betul ya? Infak harta benda yang menjadi objek infaknya. Kalau sedekah tidak hanya harta benda, tapi segala rupa. Itulah mengapa disebut bahwa kullu sulama
setiap persendian itu sodakotun, ada sedekah. Wa kullu tasbihatin sedekah dan seterusnya. Senyuman, nah, itu sedekah. Tabasumuka li akhika sedekatun, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Mantap kudu loba senyum. Panggijeng saya senyum we lah. Ngan ulah uwe saya senyum we. Bising kae aya nu ningali ti jauh nih jelema teling gitu. Nah, itu. Bahkan untuk dan seperti infak yang tanpa nisab itu, seperti infak sedekah pun tanpa nisab, tanpa ada kadar. Bahkan sedekah itu bisa dilakukan oleh siapapun termasuk orang fakir dan orang miskin dengan apa yang dia punya. Aya 100.000 dibagi sewang dibagi saware sewang misalnya. Atau saya punya 25.000 tapi jelema nu butuh pasikeun 5.000. Itu bisa itu. Dan tanpa harus menunggu waktu ke nungguan Jumaah. Pada ya disebut Jumaah berkah. Itu paribasa ini saudaraku mah iraha we. Urang bogana. Nah, itu ya yang saya ingin sampaikan. Baik. Menurut istilah nih apa nih? As-shadaqatu hiya yukhrijuhul muslimu min malihi taqarruban ilallah. Nah, ini menurut istilahnya. Sedekah itu adalah harta yang dikeluarkan oleh orang Islam taqarruban dalam rangka dedeheus, naon dedeheus teh? Mendekatkan diri ilallah taala kepada Allah taala. Sawaun kana wajiban itu marek nu wajib, sedekah mah seperti naon? Zakat kan gitu. Infak aya nu wajib teu? Infak ada yang wajib tidak? Ada. Nafkah kita kepada keluarga, istri dan anak itu wajib hukumna. Doraka lamun ka pamajikan teu mere nafkah itu. Nah, itu wajib itu hukumnya nafkah. Numatak aya bahasa kalau pengajian sok aya apa itu? Pengajian umum, hadirilah pengajian umum dengan ustaz anu. Engke di handap teh aya embel-embel. Siapkan infak yang terbaik. Nya alus ari kitu nama. Cuma saya selalu pesan kepada yang mengundang saya lamun ngadamel nu kitu, tolong itu dihilangkan saja. Ya itu. Teu kudu disebut gitu. Nu penting mah disadarkan bahwa berinfak memang harus dengan yang terbaik. Itu pasti. Terbaik tentu yang dimaksud sesuai dengan istitoah masing-masing. Nah, bisa disebut terbaik teh aduh euy ku sabab ieu pengajianna elit urang teu pede. Sekarang itu kan banyak pengajian yang tersegmentasi. Harus diakui itu. Ieu pengajian komunitas anu sehingga ieu teh aduh meuni asa madeg mayong rek asup teh. Itu betul itu. Dan itu saya prihatin. Jujur saya prihatin melihat fenomena yang seperti ini. Nah, Ustadz ngambek lamun nu hadirna saeutikan. Aing jauh-jauh datang di Bukit Cipageran ke Garut nu datang saese kieu. Oh, ceramah ngan cukup 10 menit. Balik deui bari jeung pundungan geus. Ada memang Pak Ustadz begitu, loba. Nah, ini saya sengaja itu ngomong. Merasa bangga kalau yang hadir banyak. Ingat, orang Islam itu bukan umat yang komunal, bukan. Komunitas itu hanya sementara, jeung keraramean. Keur usum sasapedahan jieun komunitas sapeda. Leplok we saurang, teu rame we. Bubar we. Leres tuh. Komunitas. Seperti komunal orang-orang yang belanja di pasar. Nya ge ngagimbung di pasar. Sugan aya perasaan kemana ada. Ya pengajian itu sama itu. Dan matak saya teh ingin pengajian kita tidak boleh begitu. Pengajian kita tuh startot hati ini. Antara jamaah dengan saya, antara jamaah dengan jamaah. Harus tertaut hati. Nah jadi kadinya nya. Tadi tak infak terbaik teh eta. Jadi saya teh jujur ya
merasa risih dengan hal-hal yang seperti tadi itu. Nah, saya maraton ya, dalil tentang zakat yang tadi saya bacakan tuh di awal. Auzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Taubah ayat 103 itu. Khudh min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Karena wajib sifatnya. Kan khud itu artinya ambillah untuk menunjukkan wajib. Kan ada sedekah nu biasa mantep wajib. Kan begitu. Sukarela saja kan? Tapi ini mah diambil. Oh, arti itu zakat. Karena memang kalau zakat wajib diambil. Lamun teu ada hukumannya. Apa itu? Di perangan. Pernah satu kasus di zaman Rasulullah itu ada satu kelompok yang telat bayar zakatnya, itu kelompok itu masyarakat itu maksudnya warga itu teh. Ya kemana biasanya masuk rajin kan dia datang ke Madinah gitu. Nah ternyata masyarakat itu malah sedang menunggu sebenarnya utusan Nabi yang akan mengambil zakat karena situasi yang tidak mungkin mereka berangkat ke Madinah. Tapi ditungguan eueuh wae. Akhirnya mereka pergi ke Madinah berombongan. Karena memang kan di perjalanan itu kan tidak aman. Mereka membawa logistik yang banyak termasuk juga alat bela dirinya. Seperti senjata lah. Pada waktu yang sama Nabi menyuruh seseorang dari sahabatnya untuk mengambil. Ya geus lila teuing ye wae nu datang ka dieu. Coba cokot ku maneh ka ditu. Ceritanya ketemu di tengah jalan. Nah, ini utusan Nabi melihat itu rombongan banyak sekali. Kemudian dilihat juga membawa senjata. Langsung jiper. Disangkana naon? Rek nyerang. Balik deui, teu datangnya heula. Balik deui ka Madinah, ya Rasul, itu orang yang akan saya datangi ternyata mereka berombongan datang ke sini membawa senjata. Mau menyerang kita. Aduanana gitu. Nabi marah. Nabi dalam hal ini sedang diajari Allah. Nah, marah wajar kan? Ya ditarik zakat malah rek merangan urang. Nabi Allah marah. Maka disuruh Utsman bin Affan itu untuk, saya lupa lagi namanya. Maaf kalau saya salah. Pokoknya seseorang sahabat diminta untuk mempersiapkan pasukan juga. Ya, untuk melawan mereka. Ceritanya ketemu tuh dua pasukan gitu kan. Kan Nabi mah biasa. Ka pasukan teh kade lamun maneh datang ka hiji wilayah nu rek diperangan. Ulah langsung jol Allahu Akbar, jugur-jugur enggak boleh. Tungguan datangna waktu sholat. Ini kerennya Nabi ini. Jadi kalau Nabi ini berpesan kepada syariahnya, kepada pasukannya, kalau kamu mendatangi satu kaum yang akan kita perangi, jangan langsung kau perangi. Dengikeun heula tah. Tunggu sampai datangnya waktu sholat, dengarkan ada tidak azan yang berkumandang dari tempat itu. Keren kan? Kalau misalnya ada, tahan, urungkan. Ya Rasulullah, meskipun itu yang Islamnya cuma seorang, renkeun ulah. Coba bagaimana tuh penghargaan Islam kepada darah sesama saudaranya. Ulah nepikeun ka salah sasaran maksudnya. Datangi mereka untuk langsung diperangan. Lamun misalnya teu kadenge adan ge, apa dulu? Ajak mereka untuk masuk Islam. Jadi ada negosiasi di sana. Kalau tidak mau masuk Islam, boleh. Kamu tetap dalam agamamu, tapi kamu harus taat kepada aturan yang kita bawa. Apa tuh? Kamu tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin, dan kamu setiap tahunnya harus membayar pajak yang disebut sebagai apa itu? Jizyah. Dan ternyata ada jizyah, ada kharaj. Itu sampai begitu itu. Dan kalau kamu sudah menaati membayar pajak itu, maka hak kamu itu sama dengan hak kaum muslimin. Tidak akan diganggu kehormatannya, harta bendanya. Coba bayangkan. Apalagi juga darahnya. Keren kan itu Islam. Nanti jika Amerika main serang Israel kaum si Yahudi,
Ya. Aya aturan anak perang di Islam itu. Nah itu, ya. Baik. Khud min amwalim, harus diambil. Nah itulah mengapa setelah ditanya, kamu benar mau menyerang Madinah? Siapa? Kami mau mengantarkan zakat. Kenapa kamu bawa senjata? Ya kan perjalanan kami jauh ke Madinah, banyak begal, perompak di tengah jalan, perampok di tengah jalan. Kami harus membela diri dong. Oh gitu, atau barang orang ini kan Nabi. Datangkan Nabi diceritakan kia, turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu ayat itu turun terkait dengan yang tadi itu. Ya jelema nu iman lamun datang ka mana jelema nu fasik mau berita, tarik saheula berita na ulah lamun percaya. Ada orang mah guguhan. Aduh. Ya WA ieu ti Pak Agus ya. Kudu dipercaya ya mah ya. Share deui ah. Itu enggak boleh. Jadi jangan main percaya saja terhadap berita itu. Diperiksa fatabayanu. Mengapa? Karena bisi tadi ta nimpangkeun kesusahan kepada orang yang tidak bersalah dan kamu nanti akan menyesal seumur hidupmu. Kan banyak ya orang yang seperti tadi kan. Enggeus ngaroga hala batur, sanggeusna dipariksa teh salah batur teh. Aduh saya menyesal. Eueuh guna. Itu ayat tadi itu turun berkait dengan berita bohong itu tadi. Itulah mengapa tadi harus hati lah menerima WA atau gampang sur share wae. Itu. Sur share sabulu-bulu gading itu. Itu. Nah, mengapa tutohiruhum wa tuzakihim, karena itu akan apa tadi? Membersihkan kamu, menyucikan kamu dengan zakat sedekah itu. Wasoli alim, dan jangan lupa yang menerima harus bersolawat kepada dia, bukan kepada, bersolawat untuk dia. Jadi lamun orang nampi zakat, nampi sodako, nampi infak, eta merek panitia, rek perorangan atau apa siapapun, jangan lupa bersolawat. Sederhana bacaannya, Allahumma sholli alaik. Itu saja cukup. Tuh kudu make salaman deh. Kan orang masuk salaman segalanya. Enggak mesti. Ya lamun urang salaman panggih teu naon lah gitu. Musafaha biasa. Allahumma sholli alaik. Wah ini juga untuk keluarga saya ini zakat atau infak atau sedekah. Allahumma sholli alaik wa ala ahlik. Ini semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada kamu, keselamatan kepada kamu, rahmat kepada kamu, berkah kepada, karena kata sholawat itu artinya yang tadi tuh. Keselamatan, kesejahteraan, keberkahan, dan juga kasih sayang. Semoga Allah memberikan rahmah, kasih sayang, berkah, kebaikan, ya, dan macam tadi pensucian dan macam-macam yang lain kepadamu dan keluargamu. Oh iya ayawiatan ti si anu si fulan, ya sebutkan Allahumma sholli ala fulanin, sebutkan namanya siapa. Jadi begitu. Jadi kalau kita menerima, ini perintah Quran. Ya, inna sholataka ya Muhammad, sebab sholawat kamu untuk mereka itu sakanul lahum, itu akan menenangkan mereka. Sholawat Nabi mah keren kan? Sebab kalau Nabi sholawat berarti dia sedang berdoa. Kalau berdoa Nabi naon teu diijabah. Kan doaul anbiya mustajabah. Doanya para nabi itu diijabah. Mantap lamun aya siapa? Ahmad Musadek ngaku nabi, wah ngadoana tadi ijabah. Ada perbatasan itu katanya Jawa Tengah, Jawa Timur di losarinya. Jasun, agama Jawa, Sunda. Nabina sangarana Tugimin. Wah, itu. Kemudian di mana itu? Ini di Ranca Ekek juga itu kan. Ada juga yang ngaku nabi itu. Siapa namanya itu? Ya. Itu datanya ada di Kementerian Agama itu. Baik. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini perintah fil amr itu. Dirikan salat dan bayarkan zakat. Bayarkan zakat. Berikan zakat. Itu surat Al-Baqarah 43. Terus di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru ilayya budullah mukhlishina lahud hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutu zakah. Wa dzalika dinul qayyim. Ketaatan yang ajeg itu kalau kita sudah melaksanakan salat. Kemudian yang kedua,
membayarkan zakat. Artinya kita baru dianggap beragama kokoh itu kalau dua ini, pilar utama ini dilaksanakan. Hubungan vertikalnya melalui sholat, hubungan horizontalnya melalui zakat. Itulah mengapa kalau ada orang sholatnya rajin tapi pedit, komo karena zakat mah keket, bah itu silakan guys. Sampai-sampai apa? Dalam surah apa itu? Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzakal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Kemudian fawailul lil alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, dan seterusnya. Itu kaitannya dengan apa? Distribusi kekayaan, distribusi kepemilikan. Itu ayat itu menyindir kita itu. Percuma kita sholat kalau apa yang kita punya tidak terdistribusi kepada orang yang butuh. Saya sering mencontohkan yang paling sederhana apa? Lamun ayat tetangga ingin dia coet di beret. Nah itu ada amat. Sebab al-ma'un itu apa tadi? Perkakas rumah tangga. Ya, butuh koret, ayat di tetangga koret di beret injem. Nah itu ada ya. Sholat percuma kamu tuh. Celaka kamu sholat tuh. Nah itu. Ngan eta nu nginjemanana pika 10 itu dah ngan rusak wae kawe. Kasih peringatan saja. Kalau sudah ini kamu kemarin tuh pinjam rusak, tolong dijaga dengan baik. Nanti kalau sekali lagi ini saya tidak akan kasih pinjam. Diberenya aku tenan naon supaya jadi pelajaran bagi dia. Itu. Nah. Hadisnya juga ada di sini. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Jadi zakat itu rukun Islam yang keberapa? 3 itu sebelum saum. Dan memang diwajibkan itu sebelum saum. Jadi zakat itu diwajibkan. Sebab begini, nanti ada ayat-ayat tentang zakat yang turun di Mekah, ada ayat zakat yang turun di Madinah. Nah, kewajiban zakatnya sendiri itu baru turun di Madinah. Itu tahun kedua hijrah. Jadi tahun kedua setelah Nabi datang ke Madinah. Sedangkan saum Ramadan itu di tahun yang tahun ketiga setelah hijrah. Jadi susun urutnya begitu. Ada juga memang yang berpendapat ulama saum itu rukun Islam yang ketiga, zakat yang keempat. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih itu, apalagi digandengkan dengan sholat dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah, oh berarti memang zakat itu setelah sholat. Gitu. Jadi buniyal Islam, Islam itu dibangun, itu disebutnya itu dibangun. Jadi kalau Islam itu ibarat bangunan, maka ada 5 pilar utama dalam bangunan itu. Salah satunya adalah zakat itu. Jadi kalau kita ingin melihat bangunan Islam itu kokoh, nah ini distribusi kekayaan itu harus benar-benar terjadi. Ya tentang infak juga ada. Nanti saya bagi. Nah, itu saja dulu lah. Ya. Jadi malam ini di sini juga saya buatkan apa kolom apa bukan grafik apa namanya itu bukan bagan ya matrik ya, terkait perbandingan zakat, infak, sedekah dan seterusnya nanti dibaca. Jadi ini lebih ke pengantar ya. Nanti masuk teknisnya insya Allah mulai minggu depan lah kita bicara tentang zakat itu mulai dari siapa yang diwajibkan itu, objeknya apa, ukurannya berapa, kapan harus diberikan, siapa yang tidak wajib zakat juga, nah, ukurannya berapa dan macam-macam yang lain. Kemudian ada istilah nisab dan juga haul. Zakat profesi, karena ada diskusi ya, zakat profesi apakah ada dan seterusnya. Kemudian berapa persen merujuk kemana dia, nah, itu dan seterusnya. Marketplace, apa itu berarti pasar etalahnya, e-commerce misalnya, karena itu. Surat berharga, ya semacam apa tuh? Kalau negara mana disebutnya? Obligasi ya. Kalau kita apa tuh? Kalau selain uang kertas berharga, selain uang apa yang kita miliki itu? Misalnya, tapi berkembang ya. Emas ya. Ya emas ada zahab yang disebut zahab fiddah. Nah, dinar sekarang juga sudah mulai muncul. Nanti insya Allah kita akan mengkaji. Intinya mudah-mudahan kajian kita ke depan ini bukan sekedar
menambah pemahaman kita tentang kewajiban-kewajiban kita, tapi direalisasikan seetik-seetik gitu tadi. Ya. Bagi saya tidak percuma menyampaikan hukum, cuma saudara-saudara yang akan menjadi percuma, ngadengnya tapi tidak diamalkan. Ngerti nggak? Mendengar tapi tidak diamalkan itu. Ya, itu kan ditanya nanti tentang lalawara aja. Pan pernah ngaji mana jeung si Kardi ngadengkeun tuh ngupingkeun ya Allah. Di pigawean teu nyaeta teu. Nah ari sia gletuk tah. Dina surah Al-Mulk kan ayanya bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazalun min syai'in antum illa bidzalin kabur. Karep nyarita wa qaulu law kunna nasma'u anaqil. Lamun baheula daek ngadenge jeung daek mikir jeung ngamalkeunana mah moal disiksa jiga kieu. Cek Allah teh geus telat zaman eta mah. Rasakeun we gitu. Baik, siapa yang mau tanya? Boleh. Silakan Pak Slamet. Kalau yang surat Al-Baqarah ayat 3 itu juga zakat juga. Waladina yu'minuna billahi wa yuqimuna shalah. Kalau itu dalil umum terkait dengan tadi itu yang disebut sebagai al-ikhraju wasyarfu itu tadi. Asyarful mal. Itu menyangkut zakat. Sebab begini, mengeluarkan harta benda itu dalam bahasa umum Al-Quran itu disebut infak. Itulah mengapa kata-kata infak dengan derivasinya itu banyak sekali. Rek infakna, rek yunfiku, tunfikun, ya, dan seterusnya. Jadi begini, dalam konteks Quran distribusi harta benda itu infak namanya. Cuma nanti disandingkan dengan sodakoh, berarti lebih spesifik itu. Kemudian apa lagi yang kedua tuh zakat, itu lebih lebih khas lagi. Jadi ciri hudalil mutakin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba kan sejak awal ya kita diingatkan, awas harus mulai berbagi itu terhadap apa yang telah kami rezekikan kepadamu itu. Sejak awal kan itu diingatkan. Jadi itu bukan semata zakat Pak kalau ayat itu, tapi untuk keseluruhan ikhrajul mal wasyarfuhu. Nah, itu. Baik, silakan. Ada lagi? Boleh? Cukup sementara ya? Baik nih saya kasih nih. Jadi Pak Yudi, mengapa saya tidak masuk grup? Sengaja supaya jamaah bebas mau bicara apa. Kalau ada saya, nanti saya yang sakit gitu. Oh, liur itu. Saya kan masuk grup pernah di pimpinan daerah dulu, persis pernah jadi kalah liur gitu. Yo, pot cental-cental liur aing istilah. Batak pernah ini satu hal saja yang saya sampaikan. Pernah di grup itu rame tentang apa? Saya bilang begini, jemplik, kayak ngobrolnya pas pagi, langsung jempe kabeh. Itu. Tah, itu mah bisa digitukan. Hari jamaah Bukit Cipageran kayak. Wah, didenge teuing eta Ustad Kardi. Kalah kenyeri hati kan. Jadi kalah kagering kan. Itulah mengapa aduh maaf Pak Yudi saya nggak usah dimasukkan supaya jamaah bebas ngomong naon wae ge. Tangkewe disimpulkeun ku saha we Pak Ustad aya masalah kieu itu. Bisa dipahami ya? Jadi lain sombong ya, ngan bung lieur gitu. Betul. Saya itu pernah ditawarin oleh Pak Ian juga, pernah. Janganlah, saya banyak keluar dari grup, betul itu banyak sekali sejak dulu. Termasuk grup alumni saja saya keluar. Sebab para syawai tadi grup lieur. Ya itu kadang-kadang ya media yang mestinya bisa mengeratkan silaturahim malah menjadi sumber konflik atau berpotensi menjadi konflik. Mata kudu dijaga, kunaon eta ku hati anu bersih. Ya. Jadi saya pesan hatinya bersih sajalah.
Ini saya kirim ke siapa dulu nih? Ke Pak Arga we nya? Ke Pak Arga karena grupkeun nah itu. Disuruh sharekeun. Oh, betapa baiknya ya nu ngaranna kardinya pangetikeun gitu, bogikeun gitu. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Itu saja, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.